warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Ayu Rahmawati dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2018 dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai siklus hidrologi dengan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran discovery learning dan problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa dulu. Baik, mungkin kepada Listian Fadila bisa memimpin doa pada hari ini. Baik Bu. Ya, semuanya berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Listian Fadila. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen dulu nih. Dilihat-lihat semuanya hadir ya hari ini. Yang pertama, Safa hadir. Hadir Bu. Listian Hadir Bu. Mega hadir Bu. Adinda Nabila Hadir Bu. Aduh, Safa jangan tidur. Iya Bu, maaf Bu. Tolong perhatikan ya. Nah, pada materi kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Nah, apakah murid-murid ada yang sudah pernah mendengar atau membaca mengenai siklus hidrologi? Sudah sedikit Bu. Karena sudah banyak yang mengetahui mengenai siklus hidrologi, selain itu sudah banyak yang mendengar dan membaca mengenai siklus hidrologi sendiri, siklus hidrologi banyak sekali memberikan manfaat. Salah satunya adalah kita dapat mengetahui manfaat dari air bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Selain itu, kita juga bisa mengetahui manfaat mengapa air itu relatif tetap dan ada di bumi ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, Ibu akan membacakan kompetensi dasar untuk pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama ada 3.7, menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. 4.7, menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi. Selanjutnya adalah indikator pencapaian. Pada hari ini, indikator yang harus kalian capai diutamakan adalah mengklasifikasikan tentang siklus hidrologi dan menjelaskan siklus hidrologi itu sendiri. Nah, baik, karena tadi sudah gambaran umum, selanjutnya pendahuluan. Perhatikan gambar yang Ibu lihatkan ya. Yang pertama ada air, hujan, ada awan, dan ada cahaya matahari. Coba kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang gambar-gambar di sini? Ada di luar angkasa Bu. Iya betul Bu, di luar angkasa. Mungkin di sini adalah bagaimana adanya air, terus mengapa ada matahari dan awan itu, karena ini adalah merupakan salah satu gambaran dari adanya siklus hidrologi. Nah, selanjutnya Ibu ada pertanyaan nih. Mengapa jumlah air di bumi relatif sama? Ada yang tahu nggak jawabannya? Enggak Bu. Belum tahu Bu. Jawab pertanyaan mengapa jumlah air di bumi relatif sama atau tetap. Nah, jawabannya adalah karena adanya siklus hidrologi ini. Nah, siklus hidrologi ini merupakan rangkaian-rangkaian atau tahapan-tahapan yang dilalui air dari atmosfer kemudian jatuh kembali ke bumi. Nah, siklus hidrologi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hidrologi pendek, kedua menengah, dan ketiga panjang. Untuk sebelum melanjutkan ke klasifikasi siklus, bagaimana nih? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau dibingungkan mengenai gambaran umum dari siklus hidrologi tadi? Saya Bu mau tanya, Ya, silakan Listian. bagaimana tahapan-tahapan dari siklus hidrologi? Nah, tahapannya itu, untuk menjelaskan mengenai tahapan dan menjawab pertanyaan dari Listian, Ibu ada lembar kerja peserta didik yang bisa kalian kerjakan, dan itu bisa menjadi
menjawab pertanyaan dari Lucian. Sebelumnya, kalian bisa membentuk kelompok dengan jumlah 5 orang untuk mengerjakan LKPD tersebut. Karena sudah terbentuk kelompoknya dan kalian bisa mengerjakan teka-teki silang ini di lembar LKPD-nya. Ibu akan bagikan waktu pengerjaan kalian 10 menit. Silakan diskusi bersama kelompoknya. Baik, karena waktu pengerjaan sudah 10 menit, yang artinya sudah habis, lebih baik kita mereview nih dari setiap kelompok untuk jawaban-jawaban dari teka-teki silang kali ini. Mungkin dari kelompok Christian Fadila bisa jawab dari 2 menurun. 2 menurun. Itu Bu, nomor 2, evapotranspirasi. Nah, benar sekali. Nah, evapotranspirasi merupakan proses penguapan gabungan dari transpirasi dan evaporasi. Nah, selanjutnya nih, siapa lagi yang bisa menjawab? Kelompok Safa mungkin 4 mendatar. Transpirasi Bu, maksudnya Bu. Ya, transpirasi ya yang benar, bukan transmigrasi. Transpirasi ini adalah proses penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Oke, balik lagi ke kelompoknya Adila nih. 9 menurun. Jawabannya apa? Evaporasi. Nah, evaporasi tadi sudah dijelaskan, yaitu proses penguapan dari bahan abiotik seperti danau, sungai, dan lainnya. Karena semua sudah menjawab, kelompoknya juga sangat-sangat aktif telah menjawab LKPD kali ini. Mungkin Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya nih mengenai siklus hidrologi, yaitu tentang klasifikasi siklus. Kalian tadi sudah menjawab teka-teki silang di LKPD. Nah, materi selanjutnya adalah klasifikasi siklus. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai klasifikasi siklus. Nah, siklus ini Ibu sudah jelaskan di awal. Ada siklus hidrologi pendek, menengah, dan panjang. Nah, perbedaannya apa sih? Siklus hidrologi pendek adalah siklus yang rangkaiannya, cakupan prosesnya jauh lebih singkat dibanding kedua siklus lainnya. Karena terjadi di laut dan kembali lagi ke laut. Terjadi proses penguapan evaporasi, terbentuknya awan dengan yang dinamakan dengan proses kondensasi, dan terjadinya presipitasi hujan dan kembali lagi ke laut. Selanjutnya ada siklus hidrologi sedang. Nah, jika dilihat gambarnya, siklus hidrologi sedang ini wilayahnya jauh lebih luas dibanding siklus hidrologi pendek. Kenapa? Karena melibatkan daratan atau tumbuhan. Nih, bisa dilihat kan, prosesnya sama saja sebenarnya, tapi ada proses transpirasi, yaitu melibatkan tumbuhan yang melakukan proses penguapan, yang akhirnya air itu turun ke daratan sehingga terciptanya air tanah dangkal dan air tanah dalam, dan air tersebut pada akhirnya akan mengalir ke laut. Selanjutnya ada siklus hidrologi panjang. Nah, jika dilihat siklus hidrologi panjang ini cakupannya jauh lebih kompleks karena melibatkan wilayah jauh lebih luas dan lebih lama prosesnya dibanding kedua siklus pertama. Nah, perbedaannya terletak pada proses penguapan terjadi di gunung salju, yang artinya hujan yang terjadi tidak hujan air saja, tetapi hujan salju yang jatuh ke laut dengan yang disebut dengan gletser. Kemudian juga tetap melibatkan daratan seperti tumbuhan, kemudian ada danau dan sungai, yang pada akhirnya semua siklus ini berakhir ke laut itu hasilnya. Nah, jika kita lihat klasifikasi siklus ini, perbedaannya adalah, ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Mungkin ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Masih bingung Bu. Untuk perbedaan dari siklus hidrologi pendek, menengah, dan panjang adalah terletak di wilayahnya. Cakupan wilayahnya semakin panjang siklusnya semakin luas.
subtropis biasanya karena melibatkan pegunungan es. Nah, selain itu perlu kalian ketahui juga aspek penting dari siklus hidrologi sendiri adalah adanya cahaya matahari dan air. Karena tanpa adanya cahaya matahari dan kuantitas air, siklus ini tidak terjadi. Baik, karena kegiatan pembelajaran sudah sampai di akhir, setelah kita berdiskusi, tanya jawab, dan kalian juga memaparkan presentasi, mungkin salah satu di antara kalian apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Saya, Bu. Siklus hidrologi adalah rangkaian atau tahapan air dari atmosfer menuju bumi. Dengan hadirnya siklus hidrologi membantu jumlah air di bumi yang relatif sama. Wah, terima kasih Listian atas kesimpulannya. Mungkin Ibu akan meluruskan sedikit. Nah, siklus hidrologi ini tidak lepas dari dua aspek. Yang pertama ada sinar matahari dan adanya air. Tanpa adanya sinar matahari dan air, siklus hidrologi ini tidak bisa berjalan karena proses dasarnya adalah proses penguapan. Selain itu, siklus hidrologi juga dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, siklus hidrologi pendek, menengah, dan sedang. Nah, berikut merupakan materi atau kesimpulan dari Ibu. Nah, sebelumnya untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian bisa mengerjakan evaluasi pembelajaran hari ini. Mungkin Ibu akan memberikan kepada ketua kelas untuk membagikan kepada kalian semua. Baik, karena waktu sudah habis, karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai dan kalian juga sudah mengisi lembar evaluasi, jadi sekarang bisa dikumpulkan. Sebelumnya Ibu lihat dulu sesuai jumlah kehadiran atau tidak. Baik, karena sudah sesuai, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir pada pembelajaran hari ini dan mengikuti rangkaian pembelajaran. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ketika penyampaian materi atau sesi diskusi tadi. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.